Oceania. Ruangan ini merupakan salah satu ruangan terbesar di pameran Biennale Jogja 2021. Ruangan ini diperuntukkan bagi satu kolektif yang berasal dari Papua, yaitu UD Kolektif. Ada sekitar 5 seniman yang merespon ruangan ini. Yang pertama adalah Kostan, yang kedua adalah Betty Adi, yang ketiga adalah Nelson, yang keempat adalah Michael Ian Davis, dan yang terakhir adalah Diki Takdare. Kelima seniman ini kemudian membuat sebuah karya-karya personal yang merupakan satu rangkaian dari apa yang disebut sebagai Koreri Projection. Koreri dalam masyarakat Papua itu dapat disebut sebagai nirvana, tapi dalam konteks politik juga dapat dilihat sebagai satu gerakan mesianik yang berkembang di Papua sejak munculnya kolonialisme pada awal abad ke-20. Di ruangan ini kemudian 5 orang seniman ini mempertanyakan ulang tentang koreri atau ruang arwah atau nirvana. Ada satu seniman yang berasal dari Fak-Fak, yaitu Kostan. Dia membicarakan tentang hutan-hutan pala yang hilang karena kemudian adanya proyek-proyek industrialisasi kelapa sawit. Bagi suku asal Kostan, kebun pala merupakan koreri atau di mana arwah-arwah nenek moyang berkumpul. Lalu ketika hutan-hutan mereka habis, hutan-hutan pala mereka habis, apa yang tersisa dan kemana arwah-arwah itu akan pergi? Di belakang saya ada satu karya dari Betty Adi, seorang seniman perempuan yang dalam beberapa tahun belakangan ia mengkhususkan atau memfokuskan perhatiannya pada kasus-kasus kekerasan seksual oleh militer yang cukup traumatik bagi masyarakat atau bagi perempuan-perempuan di Papua. Bagaimana kemudian dari kekerasan-kekerasan seksual tersebut muncul anak-anak atau bayi-bayi di luar pernikahan yang kemudian secara identitas mereka cukup gamang. Ada satu karya lain dari Nelson Natkime, seorang seniman yang berasal dari suku Amungme. Suku Amungme memiliki satu gunung yang disebut sebagai Nemangkawi, atau yang hari ini banyak dikenal sebagai Grasberg, di mana Grasberg ini adalah merupakan pusat penambangan dari Freeport. Orang Amungme percaya bahwa roh-roh atau arwah-arwah nenek moyang akan pergi ke Nemangkawi ketika mereka meninggal. Tapi hari ini setelah penambangan Freeport berjalan selama puluhan tahun, Gunung Nemangkawi sudah habis dan dia mulai mempertanyakan kira-kira arwah-arwah nenek moyang akan pergi kemana setelah gunung itu habis dikeruk oleh Freeport. Karya lain dibuat oleh Diki Takdare. Ia membuat sebuah patung yang diinspirasi oleh patung Korwar, di mana pada patung Korwar kontemporer yang ia bikin, ia berusaha memasukkan idiom-idiom tentang kekerasan, tentang modernisasi, tentang trauma yang banyak menjangkiti masyarakat asli Papua, dan kemudian bagaimana benturan-benturan antara tradisi dengan modernitas itu menjadi sangat terasa bagi masyarakat-masyarakat asli Papua. Karya terakhir di ruangan ini adalah karya milik Michael Ian Davis, seorang desainer grafis berbasis di Jayapura, di mana kemudian ia membuat semacam instalasi cahaya yang memperlihatkan tentang konsep koreri itu sendiri atau konsep nirvana. Kelima karya seniman ini kemudian berusaha mengkontekstualisasikan ulang tentang konsep koreri dan mereka berusaha mempersembahkannya kepada tokoh-tokoh budaya Papua yang sudah pergi mendahului mereka. Ini adalah ruangan dari Femri Waluyas, seorang fotojurnalis yang dalam beberapa tahun belakangan tinggal di Papua dan meliput tema-tema kekerasan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di tanah Papua. Pada Biennale kali ini kami menampilkan 11 foto karya Femri Waluyas yang kemudian merekam ketidakadilan yang terjadi di wilayah pegunungan Nduga dan juga wilayah pesisir pantai di Timika,
Di antara kedua geografi tersebut, kemudian Fembri menyambungkannya dengan foto-foto pembangunan Trans Papua yang saat ini sedang dilakukan. Bagi Fembri, pada karya yang berjudul Ongkos Trans Papua ini, dia berpendapat bahwa pembangunan Trans Papua akan dibayar mahal dengan problem-problem ruang hidup bagi masyarakat Papua dan kemudian ketidakadilan yang akan dialami oleh masyarakat Papua. Bagi Fembri, pembangunan jalan raya Trans Papua akan dibayar mahal oleh ketidakadilan kehidupan pada masyarakat Papua dan hilangnya ruang-ruang hidup bagi masyarakat Papua. Karya Ria Rizaldi yang berjudul Backroll mengimajinasikan Indonesia berada di tahun 2000 lebih, di mana eksploitasi thorium terjadi di Indonesia dan Indonesia berhasil memiliki teknologi matahari buatan. Namun beberapa warga Indonesia beradaptasi dengan situasi tanpa malam, namun kecuali seorang filsuf malas bernama Sajat Ali yang memutuskan untuk tetap tertidur di saat dia membutuhkan tidur. Di dunia baru yang dibuat oleh Ria Rizaldi ini, tidur menjadi sesuatu kegiatan yang ilegal untuk dilakukan oleh manusia. Film ini diproyeksikan ke sebuah panel kayu terproses dan dilengkapi dengan kursi yang bermotif militer. Hal ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Ria Rizaldi untuk membangun ironi tentang hal-hal yang ilegal di masa depan. Karya Raden Kuku yang berjudul Matinya Tanah Firdaus menceritakan tentang sebuah fenomena di Gunung Kidul di tahun 60-an, di mana terjadi banyak serangan hama tikus yang terjadi akibat industri arang di Gunung Kidul. Dan situasi tersebut sangat berbeda dengan yang digambarkan oleh Jung Hoon, seorang ahli botani dari Belanda, bahwa Gunung Kidul merupakan tempat yang mirip dengan Tanah Firdaus atau Paradise. Akibat industri arang tersebut, Gunung Kidul mengalami penggurunan dan deforestasi. Karya ini adalah karya dari Meta Angelita, seorang seniman muda yang juga merupakan seniman kriya. Dalam beberapa tahun belakangan dia banyak bereksplorasi dengan pewarnaan kain yang berasal dari karat besi. Dan di karya yang berjudul A Zone of Not Yet Map ini, dia ingin bercerita tentang fenomena kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, terutama di lahan-lahan gambut. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian Meta secara intuitif membentuk karya-karya dia seperti lahan-lahan gambut yang terbakar. Dan bagi tema besar Biennale tahun ini, karya ini cukup menarik karena membicarakan juga mengenai krisis iklim atau krisis lingkungan yang juga terjadi di banyak tempat di kawasan Oseania. Ini adalah ruangan yang menampilkan karya dari Arif Budiman, seorang seniman muda yang kemarin sempat mendapatkan kesempatan residensi ke Papua selama 2 bulan. Selama 2 bulan di sana, Arif banyak berjumpa dengan lembaga-lembaga, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kreatif maupun HAM. Melalui perjumpaan-perjumpaan Arif di Papua itu, kemudian ia membuat sebuah karya yang menggambarkan mengenai kekerasan HAM yang terjadi di tanah Papua. Karya ini dikerjakan oleh Arif bekerjasama dengan budayawan Harun Rumbarar dan Max Binur, di mana kemudian mereka menyajikan kepada kita kepedihan-kepedihan, narasi-narasi traumatik yang dialami oleh masyarakat asli Papua.